ning kalangan torekot yang sebenarnya torek ila wusul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Apalagi benar dalam memahami agama, harus dengan ilmu. Tidak cukup hanya dengan pesan kilat, gak cukup hanya dengan mendengarkan pidato ceramah, gak cukup. Harus dengan ilmu. Hanya Quran yang ngomong gini, hanya Quran. Artinya apa? Agama Islam, agama yang memberi motivasi, dorongan kepada kita semua agar kita menggunakan akal, mencari jalan kebenaran dengan ilmu pengetahuan. Jadi gampangan dari yang saya ngomong, pinter itu wajib, bodoh itu dosa. Ayo ngomong, pinter itu bodoh. Alhamdulillah tinggal gue pinter-pinter. Dari situlah dulu agama Islam datang di Arab. Orang Arab primitif, buta huruf, ummiyin, dolalim mubin, jahiliyah. Rasulullah sendiri ummi. Di tengah-tengah padang pasir yang jauh dari peradaban kemajuan di Mekah. Tapi dengan cepat bisa tersebar. Baru 35 tahun sudah sampai ke Cina yang disebarkan oleh Panglima Qutaibah bin Muslim. Baru 35 tahun sudah sampai ke Maroko, Afrika Utara semua, Mesir, Libya, Jazair, Tunis, Maroko. Dibawa oleh sahabat namanya Uqbah bin Nafi'. Sampai ke Spanyol dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Sampai ke Asia Tengah, Uzbekistan, Turkmenistan, Azerbaijan dibawa oleh Qutham bin Abdullah bin Abbas. Kalau ngaji makin ngaji ya, ngaji muka nakir biasalah. Sayangnya di pesantren itu tidak diajarkan sejarah, tidak diajari ilmu mantik, tidak diajari ilmu kalam. Nahu, fikih, ya dalam ya saya akui pesantren. Bahkan nahu kalau fikih, waduh, sampai jelimet. Tapi kalau sejarah nggak pernah. Sejarah firaq Islamiyah, Mu'tazilah, Jahamiyah, Jabariyah, Murji'ah, Khawarij, Syiah, nggak tahu itu para kiai, nggak tahu itu. Kitabnya juga asing, nggak pernah dibaca oleh kiai. Al-Milal wan Nihal, Maqalatul Islamiyyin, Al-Farqu bainal Firaq, asing tuh kiai, nggak kenal itu. Belum ilmu kalam, sangat kurang mendalami ilmu kalam. Ilmu mantik sangat kurang mendalami ilmu mantik. Tapi bahkan nahu, sorob, karo apa? Fikih. Waduh, alim-alim gue, langkah lawan lah. Kenapa Islam mudah tersebar? Baru 35 tahun sudah kemana-mana. Karena orang Arab wataknya mudah pergi. Tidak ada keterkaitan dengan tempat kelahiran. Ngajarin apa? Membanggakan apanya? Padang pasir. Ya sekarang baru ada minyak sekarang. Dulu nggak ada apa-apanya. Padang pasir. Ngaboti apa? Ngaboti apa? Beli lunga kah? Maka orang Arab rohal, nomaden, mudah pergi orang Arab itu, gak ada terkaitan dengan padang pasir. Maka orang Arab dulu satu sama lain bukan tanya desa kamu apa, bukan, suku kamu apa, oh At-Tamimi, oh Al-Tuwajri, Al-Saud, bukan desa saya ini RT sekian, desa ini nggak ada. Oh, negara masih primitif, manusianya masih berpindah-pindah, paham betul? Lah hikmahnya agama Islam turun kepada orang Arab supaya Islam cepat tersebar. Karena tidak mencintai tanah tempat kelahirannya. Tidak ngabotin lah, beli ngabotin ini tanah kelahirannya. Coba lawan Islam tekan Tegal Gubuk, 200 tahun di Lampung durung. Karena cinta banget dengan tanah airnya. Ya Allah, di migrasi bayar abotisan. Pada saat dikasih setiap keluarga, terpakai 2 hektar, kebun sawitnya udah siap, pada balik maning, kayak yang Tegal Gubuk masih. Paham betul? Maka hikmahnya Allah menurunkan agama Islam kepada orang Arab. Nabi Muhammad sendiri orang Arab. Dah sampai dinasti Bani Umayyah, Islam disebarkan dengan sangat luas ke Cina, Afrika Utara, Spanyol, sampai ke Afrika Tengah malah.
Asia Tengah, setelah dinasti Bani Abbasiyah berdiri tahun 132 Hijriah, Bani Abbasiyah tidak lagi ekspansi memperluas wilayah Islam, tapi mengisi peradaban Islam, thaqafah dan hadarah Islam, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, kemajuan. Baru setelah Abbasiyah dimulai oleh siapa? Dimulai oleh Harun Rasyid, diteruskan puncaknya anaknya Ma'mun. Ma'mun mati diganti adiknya Mu'tasim. Mu'tasim mati diganti adiknya Wathiq. Wathiq mati diganti adiknya Mutawakil. 5 khalifah 400 tahun atau 500 tahun inilah agama Islam memegang menjadi pusat peradaban, pusat ilmu pengetahuan. Pula pitung buloro, insyaallah. Pitung buloro enggak sabedina nambahi dosa bae. Dudu dosa mateni wong rampok dudu hasud, takabur, sum'ah, ujub, ria, saya hebat, saya paling hebat. Orang semua kalah sama saya paling dosa tok isine enggak dina kayak ngono. Kula saya sabendina dosa, dudu dosa nyolong, mateni wong, zina, dudu. Dosa kula enggak dina ke takabur, hasud, dengki, ria, ujub, sum'ah, suudzon. Kayak kan gini pada ya. Kan sama pada bayar sih kaya. Oh tinggal umum saja maling, nodong, malah masalah, mata di uang dudu. Tapi lo hasud, takabur, dengki itu adawah, bagdo, permusuhan, saling benci. Bener-bener gak umum. Ya kun pulau, dosa gak dina ku dosa ku sombong, takabur, iri, dosa ku gak dina ku. Kadang-kadang masalah dosa ku ning kalangan torekot yang sebenarnya torik ila wusul ilallah tukaran. Jadi torekot itu caranya wusul ilallah, metode supaya sampai kepada Allah. Aku tukaran. Torekot. Heran saya. Lawan pedagang pantas tukaran. Torekot tukaran pantas beli. Torekot itu jalan wusul ilallah. Aku tukaran. Kiai pesantren tukaran pantas beli. Enggak pantas. Kalau gubernur namanya Abdurrahman Al-Mahdi, gubernur daerah Asia Tengah. Siapa namanya gubernur siapa? Al-Mahdi. Dibuka suratnya, dibaca, Syekh, saya ingin paham syariat Islam dengan benar. Imam Syafi'i memanggil muridnya, namanya Robi' bin Sulaiman Al-Muradi. Muridnya Robi, sini Robi. Ambil kertas, ambil pulpen. Ayo kita nulis risalah surat untuk gubernur Abdurrahman Al-Mahdi. Imam Syafi'i ngendikan ngomong, Robi nulis. Akhirnya surat Imam Syafi'i berjumlah 300 halaman. Itulah kitab Ar-Risalah. Awal mula ada usulul fiqh, metode memahami syariat Islam. Imam Syafi'i dari wonten ilmu usul fiqh. Paham boten? Dan yang pesantren juga kurang, usul fiqh didalami kurang. Fakih haram, halal, makruh, sunnah, iya. Usul fakih yang kurang pesantren itu. Dan isi kitab risalah. Ya singkat banget, disingkat orang tahun. Pertama, gubernur, kalau Anda ingin paham syariat Islam, harus paham ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran itu tidak satu tipe, beberapa tipe. Ada ayat muhkamah, sudah jelas, gak usah ditafsir. Qul huwallahu ahad, gak usah tafsir, jelas. Ada muhkamah arane. Ana maning mutasyabihah, remeng-remeng. Lagi butuh tafsir ge. Aula mastumun nisa, suami istri punya wudu senggolan batal. Senggolan itu apa? Nah, menurut Imam Syafi'i senggolan dengan syahwat atau tidak, sengaja atau tidak, batal. Kakek-kakek kalau nenek-nenek senggolan nggak sengaja, batal. Kata Imam Malik kalau syahwat batal, kalau nggak syahwat enggak. Kalau kata Imam Ahmad, kalau saling merangkul, la masa musyarakah kan, la masa, mana musyarakah, saling merangkul. Bahkan nggak merangkul, nggak batal. Kita tawaf pegang istri saya, nggak apa-apa, nggak batal. Imam Hambali itu. Bahkan jari Imam Abu Hanifah suami istri punya wudu, ciuman, pegang-pegang, syahwat, sengaja, nggak batal. Asal tidak yang satu, baru batal kalau yang satu. Ngerti yang satu, ngerti kan yang satu? Imam Hanafi. Jadi lama artinya jamaah. Imam Hanafi sih. Lamastum jama'tum. Maka jima baru batal. Itu Imam Hanafi.
Ini namanya ayat mutasyabihah. Ana ayat mutlaqah absolut. Ada ayat muqayyadah terikat dengan syarat. Atii'ullah wa atii'ur rasul. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, mutlak. Wa ulil amri minkum. Taat kepada pemerintah. Lihat dulu, baik apa enggak pemerintahnya. Namanya muqayyadah. Paham betul? Kayak nanti Pak Izin. Jalan mana kudu gawe dadani. Baik nanti kita taati ya, kita taati ya. Ini ulil amri namanya, ulil amri. Amun dan dari jalan gede marang mene bagus. Kita taati itu. Ya, wa ulil amri minkum muqayyadah. Itu satu rentetan tapi yang separuh atau 2/3 mutlaqah, 1/3 muqayyadah.